Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema, yaitu tema 4 atau tema 4D. Kita akan memulai pembelajaran untuk hari ini, yaitu pada pembelajaran 2 subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Bagi kalian yang sudah siap belajar, dibuka bukunya halaman 15. Ada halaman 15. Nah, di sini ada salah satu bacaan tentang sebuah pekerjaan, yaitu pekerjaan arsitek. Nah, di mana arsitek ini dia bekerja atau tugasnya membuat sebuah rancangan atau desain suatu bangunan, bisa rumah, bisa kantor, dan bangunan lain sebagainya. Nah, kira-kira apakah kalian punya gambaran tentang bangunan yang kalian ingin miliki suatu ketika? Misalnya rumah. Nah, kira-kira kalian ingin rumah seperti apa? Nah, itu bisa kalian tuangkan dalam sebuah gambar layaknya arsitek. Nah, bangunan asli atau bangunan yang akan dibuat oleh seorang arsitek itu adalah bentuk bangunan utuh yang dia merupakan bangunan 3 dimensi. Bangunan 3 dimensi itu maksudnya adalah bangunan yang dia memiliki bentuk 3 dimensi, terdiri dari panjang, lebar, dan ada tingginya. Namun pada gambar, jika kalian menggambar sebuah bangunan menggunakan kertas, itu menjadi sebuah karya 2 dimensi karena kertas gambar kalian itu hanya terdiri dari dimensi panjang dan dimensi lebar saja. Kita lanjutkan, bisa kalian buka pada halaman 16. Nah, di sini di halaman 16 ada sebuah cerita yang berjudul Tupai dan Kelinci Pemalas. Coba kalian baca terlebih dahulu cerita tentang tupai dan kelinci pemalas ini sampai selesai. Nanti jika sudah kalian baca, sudah kalian pahami isi dari cerita tersebut, kita akan berdiskusi, kita akan membahas 5 buah pertanyaan atau 5 buah soal berkaitan dengan cerita tupai dan kelinci pemalas. Soal yang pertama, apa isi cerita tupai dan kelinci pemalas? Ceritanya adalah tentang persahabatan antara tupai dan kelinci, di mana si tupai dia memiliki sifat yang rajin, baik hati, dan sebagainya. Namun kelinci di sini dia memiliki sifat yang pemalas, sehingga nanti pada suatu ketika kelinci ini akan merasakan akibat dari sikapnya sendiri. Kedua, apa pendapatmu tentang sikap tupai? Tupai di sini sebagai sahabat dia baik hati karena dia sering mengingatkan kelinci agar lebih memiliki sifat yang rajin dengan cara membangun sarang ketika musim hujan supaya mereka tidak kedinginan. Pertanyaan ketiga, apa pendapatmu tentang sikap kelinci? Nah, di sini kelinci ini walaupun sudah sangat sering diingatkan oleh tupai, namun karena dia memang memiliki sifat yang sangat pemalas, dia selalu menunda-nunda pekerjaan sehingga akhirnya dia sendiri yang merasakan akibat dari sikapnya itu. Dia mendapatkan kesusahan di waktu akhir karena dia bermalas-malasan di waktu luangnya. 4. Siapa tokoh yang sikapnya patut ditiru? Yang patut ditiru jelas adalah tupai, karena tupai ini dia rajin, dia baik hati, mau mengingatkan teman, kemudian dia juga berpikir ke depan, dia mengantisipasi datangnya hujan, ingin membuat sarang sehingga nanti dia bisa tidak kedinginan. 5. Apa nilai yang kamu peroleh dalam cerita tersebut? Jelaskan nilai-nilainya. Tentu saja
Kita tidak boleh menunda-nunda suatu pekerjaan karena kita tidak tahu di waktu yang akan datang atau di waktu nanti apakah kita dapat melaksanakan tugas itu atau tidak, dapat melaksanakan dengan baik atau tidak. Jadi selagi kita bisa mengerjakan, selagi kita ada waktu luang, kita harus menyegerakan pekerjaan tersebut, termasuk juga halnya pada beribadah. Beribadah juga harus disegerakan, misalnya sholat. Jika sudah mendengar adzan, segeralah untuk melaksanakan ibadah sholat, tidak perlu menunda-nunda. Nah, kalau sudah, coba dipelajari atau disimak. Ayo belajar pada bagian 17. Nah, pada dasarnya sebuah cerita ini memiliki unsur-unsur tertentu yang terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, unsur-unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam cerita itu sendiri, meliputi tema, alur, latar, tokoh, dan amanat. Apa itu tema? Tema adalah gagasan utama atau dasar cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Latar adalah tempat kejadian cerita. Namun latar biasanya tidak hanya tempat ya. Jadi latar itu bisa tempat, bisa juga waktu, bisa juga suasana. Tempat bisa di hutan, di rawa, di danau, di rumah, di ladang dan sebagainya. Lalu latar waktu itu bisa pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Latar suasana bisa suasana yang ceria, suasana yang menegangkan, suasana mencekam, sedih, haru, dan sebagainya. Kemudian ada juga tokoh, itu adalah orang-orang atau pelaku dalam sebuah cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Nah, tadi dari cerita Tupai dan Kelinci Pemalas ini ada contoh unsur-unsur yang dapat digali dari cerita tersebut atau cerita Tupai dan Kelinci Pemalas. Mulai dari temanya, yaitu adalah tema persahabatan antara Tupai dan Kelinci. Kemudian ada alur. Nah, ini ada alur bagian awal, bagian tengah, dan juga bagian akhir. Latarnya, latar tempat yaitu di hutan. Kemudian kalau latar waktunya tadi juga ada ya, latar waktu pagi di mana cuaca cerah, kemudian waktu sore di mana cuaca hujan dan sebagainya. Kemudian tokohnya kelinci dan tupai, lalu amanat atau pesannya jangan malas dan suka menunda-nunda pekerjaan karena akan merugikan diri sendiri. Nah, itu unsur intrinsik atau unsur-unsur cerita dari cerita Tupai dan Kelinci Pemalas. Kemudian ini ada cerita baru yang bisa kalian pelajari, cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Nah, ini Tupai sedang banyak diceritakan ya. Ini kalian baca terlebih dahulu cerita ini, kalian pahami dengan seksama. Kemudian jika sudah, kalian bisa mencoba menemukan unsur-unsur cerita seperti yang sudah dicontohkan tadi dalam tabel halaman 19. Nanti kalian tuliskan di buku tulis masing-masing, tidak harus dibuat tabel seperti ini. Yang penting nanti kalian bisa menemukan setiap unsur-unsur dari cerita Tupai dan Ikan Gabus. Nah, jika sudah, ini unsur-unsurnya atau tabelnya untuk kalian nanti menemukan apa saja unsur dari cerita tersebut. Kita lanjutkan pada halaman 20. Nah, di halaman 20 ini ada beberapa gambar yang menunjukkan peristiwa pencemaran yang ada di alam atau bisa saja ada di sekitar kita. Mulai dari pencemaran air, kemudian juga ada pencemaran tanah, kemudian yang C ada pencemaran udara, dan yang D ada pencemaran suara. Nah, ini ada berbagai jenis
pencemaran yang ada di sekitar kita yang meliputi berbagai bidang atau berbagai jenis. Nah, ini coba kalian pelajari sungguh-sungguh kira-kira pencemaran di lingkungan kita yang meliputi air, tanah, udara, dan suara itu apa saja. Jika sudah, untuk tugas pada pembelajaran kali ini yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, melengkapi atau menemukan unsur-unsur cerita dari cerita yang berjudul Tupai dan Ikan Gabus pada halaman 18 dengan melengkapi tabel seperti yang ada di halaman 19 tadi. Nanti dapat dikerjakan di buku tulis masing-masing. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.